Salam, nama saya Agustina Paranangole, NIM 22190-158. Di video ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan kasus etika bisnis. Kasus yang saya ambil ada dua. Kasus pertama, kasus Melinda Pasukan Tanda Tangan Nasabah Jakarta Kompas.com. Kasus kedua, pelanggaran etika bisnis Telkomsel diduga melakukan manipulasi dalam iklan Takmania. Kasus pertama, Melinda Pasukan Tanda Tangan Nasabah. Sebelum masuk di analisis permasalahan, saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan kasus ini. Terdakwa kasus pembobolan dana Citibank Melinda Dai diketahui memindahkan dana beberapa nasabahnya dengan cara memasukkan tanda tangan mereka di formulir transfer. Hal ini terungkap dalam dakwa yang dibacakan jaksa penuntut umum di sidang perdananya. Melinda mengirimkan uang senilai 250 juta rupiah dengan formulir AN 86514 ke PT Samudra Asia Nasional pada 21 Desember 2010 dan AN 61489 dengan nilai uang yang sama pada 26 Januari 2010. Melinda antara lain memasukkan tanda tangan Rohli bin Pateni dengan nilai transfer sebesar $150.000 pada 31 Agustus 2010. Pemalsuan tanda tangan dilakukan sebanyak 6 kali dalam formulir transfer Citibank. Baik, sekarang kita masuk di bagian analisis permasalahan. Analisis permasalahan, Melinda Dai terlibat dalam kasus di mana dia memasukkan tanda tangan nasabah Citibank untuk mentransfer dana tanpa sepengetahuan mereka. Dia memasukkan tanda tangan pada formulir transfer termasuk milik Rohli bin Pateni dan N. Sutetio Sutaji yang mengakibatkan beberapa transaksi tanpa izin dengan total jutaan rupiah Indonesia dan dolar AS. Sisi permasalahan, bank serta lembaga keuangan harus memiliki sistem pengawasan yang kuat dan penerapan kebijakan yang ketat dalam lembaga keuangan untuk mencegah tindakan ilegal seperti ini. Kesimpulan, kasus Melinda Dai, seorang senior relation manager di Citibank, menimbulkan ketakutan dan kecemasan bagi masyarakat luas karena penggelapan uang nasabah yang dilakukan dengan cara memasukkan tanda tangan mereka di formulir transfer. Melinda memasukkan tanda tangan nasabah sebanyak 6 kali dalam formulir transfer Citibank bernomor AM 93712 dengan nilai transaksi sebesar $150.000 AS pada 31 Agustus 2010. Saran 1. Ketat pengawasan, meningkatkan pengawasan pegawai dan audit yang lebih sering. 2. Penggunaan teknologi, implementasi teknologi yang lebih canggih untuk memastikan keamanan transfer dana. 3. Pendidikan dan pelatihan yang intensif tentang kejujuran dan etika. Kasus yang kedua, pelanggaran etika bisnis Telkomsel diduga lakukan manipulasi dalam iklan Takmania. Sebelum masuk di analisis permasalahan, saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan kasus ini. Telkomsel diduga melakukan manipulasi dalam program Takmania dengan tetap menarik pulsa pelanggan meski keutamaan dalam program itu tidak diberikan. Salah seorang warga Kota Medan, Mulyadi, mengatakan dalam iklannya Telkomsel menjanjikan gratis menelpon ke sesama produk operator seluler itu selama 5.400 detik atau 90 menit. Pelanggan sering merasa kecewa karena layanan itu selalu gagal dan hanya dijawab dengan pernyataan maaf disebabkan sistem di operator seluler tersebut sedang sibuk serta disuruh mencoba lagi. Tapi pulsa pelanggan tetap dikurangi dan apabila ia terus dicoba tetap juga gagal, kata Farid. Baik, kita masuk di analisis permasalahan. Analisis permasalahan, Telkomsel diduga melakukan manipulasi dalam program Takmania dengan tetap menarik pulsa pelanggan meski keutamaan dalam program itu tidak diberikan. Manipulasi ini dilakukan dengan cara menjanjikan layanan gratis nelpon ke sesama produk operator seluler selama 5.400 detik atau 90 menit, namun tidak memberikan layanan yang sesuai dengan janji. Solusi permasalahan, untuk mengatasi masalah ini, perusahaan harus memperbaiki sistem manajemen yang ada
mengembangkan keterampilan karyawan, dan memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip etika bisnis. Kesimpulan, Telkomsel telah melakukan pelanggaran etika bisnis dengan melakukan manipulasi dalam iklan Takmania. Manipulasi ini berupa ingkar janji, di mana Telkomsel menjanjikan layanan gratis nelpon ke sesama produk operator seluler selama 90 menit, namun tidak memberikan layanan yang sesuai dengan janji. Saran, Telkomsel perlu meningkatkan sistem pengawasan internal untuk memastikan bahwa praktik bisnis yang dilakukan sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku.